satu unit mobil terseret derasnya arus banjir yang terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati meluap. Luapan air Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati membawa material lumpur dan bebatuan ke akses jalan utama. Derasnya arus banjir membuat satu unit mobil hanyut sejauh belasan meter hingga mengalami kerusakan di bagian belakang. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyutnya mobil tidak memakan korban jiwa lantaran mobil tengah terparkir dan dalam keadaan kosong. Banjir ini juga sempat membuat jalur menuju kediaman Presiden Prabowo di Desa Bojong Koneng sempat terganggu karena adanya genangan air. Belum. Mobil hancur sudah. Mobil komandor. Pemirsa, banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda Desa Cijayanti, Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Allah, kan ini benar-benar gede banget. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Ini bukan kenyataannya emang kayak gini, sampai kasur semuanya tuh. Ya udah, kita udah pasrah aja. Yang waktu pas. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai. Hingga Kamis pagi, pemirsa, genangan air dan sisa lumpur di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah dibersihkan. Akses jalan menuju dan keluar klaster juga dapat dilalui kendaraan dengan normal. Seluruh akses utama kini kembali berfungsi normal sehingga aktivitas warga tidak lagi terganggu. Saat ini tim teknis sedang melakukan identifikasi menyeluruh terkait penyebab meluapnya debit air sungai yang tidak biasa ini untuk merumuskan langkah mitigasi jangka panjang. Sebelumnya, pemirsa, banjir bandang menyeret satu mobil di wilayah Sentul, tepatnya di Jalan Bali Raya. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut di dalam durasi cukup lama. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak, terutama di pintu 4, 5, dan 6. Dispora Kabupaten Bogor sedang menginventaris kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion. Allahu Akbar, waduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemirsa, sebuah pohon tumbang menimpa 3 mobil yang sedang melintas terjadi di Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dan viral di media sosial.
ada mobil tertimpa pohon. Sebuah pohon tiba-tiba tumbang dan menimpa kendaraan yang tengah melintas maupun terparkir di badan jalan TB Simatupang Cilandak Timur arah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis siang. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Sedikitnya 3 mobil terdampak dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Warga bersama petugas terkait segera melakukan penanganan untuk mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi jalan. Mana? Itu. Banjir susulan kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas tinggi membuat air sungai meluap dan merendam permukiman warga. Personil evakuasi warga. Hujan deras yang tiba-tiba mengguyur membuat sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dilanda banjir susulan. Sedikitnya 6 titik dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Di Kecamatan Sarudik banjir terjadi dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Sementara di Kecamatan Pandan banjir merendam Kelurahan Tubuk Tuko dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Akibatnya warga harus dievakuasi. Salah satu titik banjir terparah terjadi di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka. Sejumlah rumah warga terendam air hingga 1 meter, begitu juga dengan ruas jalan tidak bisa dilalui karena terendam banjir. Kondisi di Tapanuli Tengah, ini ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim hari ini. Siang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya, perbukitan. Jadi, sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Setelah air mulai surut, sejumlah rumah warga terlihat dipenuhi lumpur tebal. Perabotan rumah tangga banyak yang rusak dan warga terpaksa melakukan pembersihan secara manual. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, ruas jalan, dan sarana umum lainnya juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir susulan. Pihak pemerintah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang aman, namun curah hujan yang masih tinggi membuat banjir susulan bisa saja terjadi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat perubahan cuaca ekstrim. Intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi lantaran permukiman warga kembali terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Evakuasi sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa kembali dilakukan petugas lantaran banjir yang membawa gelondongan kayu kembali melanda wilayah ini. Ya, tetek dalam. Di tengah derasnya aliran banjir, satu persatu warga dievakuasi petugas ke lokasi aman seperti sekolah dan gor karena sebagian rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Intensitas hujan yang tinggi akibat perubahan cuaca ekstrim sejak Rabu sore membuat debit air sungai meluap ke jalan dan permukiman warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan memaksa sebagian warga terpaksa mengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah situasi banjir yang kembali melanda wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada Rabu sore hingga malam, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu turun langsung ke lokasi terdampak. Ia memimpin langsung evakuasi warga dan memastikan penanganan darurat berjalan cepat di lapangan. Bupati Tapanuli Tengah terlihat berada langsung di lokasi banjir.
Ia memantau kondisi tanggul, menyusuri area terdampak, serta membantu evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Masinton juga berkoordinasi dengan aparat dan tim penanggulangan bencana untuk mempercepat penanganan. Pemerintah daerah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama sembari melakukan langkah lanjutan untuk mencegah banjir susulan. Saya Masinton Pasaribu, Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam kesempatan ini melaporkan kondisi di Tapanuli Tengah. Ini ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim hari ini. Siang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya, perbukitan. Jadi sejak sore tadi berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi dan kita himbau masyarakat untuk menyelamatkan diri, menghindari daerah-daerah banjir dan juga mewaspadai potensi adanya longsoran. Maka sekarang kami bekerja malam ini sejak sore tadi untuk melakukan proses evakuasi dan pemantauan terhadap titik-titik banjir. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Selamat sore Bang Masinton, terima kasih sudah bergabung di program Ainus Sore bersama saya Aya Nufus, Bang. Iya, selamat sore Mbak Aya, selamat sore Ainus TV. Bang Masinton, dari terakhir Anda turun langsung ke lapangan, seperti apa pantauan Anda dan kira-kira ada berapa desa Bang yang terdampak banjir? Iya, jadi hujan deras kemarin tanggal 11 Februari 2026 ini, hujannya sangat deras terutama di daerah hulu ya, dari berlangsung sejak 16.30 sampai 22.30. Itu mengakibatkan dorongan air yang sangat kencang dan juga kemudian itu mengakibatkan air meluap ya, melampaui dari alur sungai gitu ya. Jadi tanggul-tanggul yang sudah kami buatkan, tanggul-tanggul darurat yang bersumber dari sedimen sungai, itu kami buatkan di pinggir-pinggir sungai tersebut sebagai tanggul pengaman. Ternyata karena itu sifatnya masih sementara, dengan air yang sangat deras tersebut kemudian tersapu kembali. Jadi air tersebut masuk ke pemukiman warga, dan di pemukiman warga itu air tersebut membentuk alur sendiri dia. Bahkan alur sungainya jadi malah kosong karena masuk ke merembes ke pemukiman warga. Jadi sedimen di sungai itu sangat tinggi sehingga kemudian hujan airnya tidak tertampung lagi dan masuk ke pemukiman warga. Dan kami sampai dini hari melakukan proses evakuasi terhadap warga yang terjebak di wilayah rumah pemukiman dan sudah kami evakuasi ke titik-titik aman. Jadi ada 6 kecamatan yang terdampak banjir tersebut ya, yang kemarin. Jadi itu ada di Kecamatan Tuka, Barus ya, Tapianauli, Badiri, Sarudik, Pandan begitu ya. Jadi wilayah-wilayah yang terdampak banjir ini yang juga sebelumnya masih dalam proses recovery, kemudian mengalami banjir kembali. Jadi belum sepenuhnya kami pulih, sudah terkena banjir kembali dan kemudian warga sekarang sudah kami evakuasi seperti itu. Baik, artinya masyarakat yang sudah kembali ke rumahnya terpaksa harus diungsikan kembali ya Bang ya? Ya, sebagian kami ungsikan kembali karena menjaga keselamatan mereka. Nah, kemudian kami juga himbau supaya warga yang berada di daerah lereng-lereng bukit atau di perbukitan supaya mewaspadai dan mengantisipasi potensi adanya longsoran seperti itu. Dan sekarang kami juga masih status siaga karena
ini cuaca mendung, kami khawatir nanti kalau hujan kembali. Dan kami tadi sudah melakukan langkah koordinasi dengan Forkopimda, baik itu dengan TNI, Polri, dan juga instansi vertikal lainnya, ya, seperti Kementerian PU, PLN, ya, untuk memastikan listrik tetap menyala dan juga proses pengerjaan sedimen di wilayah-wilayah sungai dan pemukiman warga. Begitupun tadi juga dengan BNPB kami juga sudah lakukan koordinasi bersama supaya bisa kita lakukan kerja-kerja penanggulangan secara terintegrasi dan bisa kita lakukan dengan bersama-sama seperti itu. Baik, berarti kerja koordinasi ini sudah dilakukan secepat mungkin dari kemarin ya, Bang? Iya, sejak kemarin kami langsung berkoordinasi langkah terhadap upaya penyelamatan manusia dulu, dan kemudian kami petakan titik-titik rawan yang harus kami drop pasukan ke sana, personil dan peralatan untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan di pemukiman warga seperti Terkait itu. bantuan logistik seperti apa, Bang? Nah, untuk sementara logistik masih bisa kami cover melalui stok logistik yang ada, ya. Nah, tentu kami berharap mudah-mudahan bencananya atau banjir hujannya tidak berlangsung terus-menerus, dan untuk sementara masih bisa kami cover melalui persediaan logistik yang ada seperti itu, Mbak. Baik, Bang, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari BNPB mungkin atau BMKG terkait dengan hujan yang mungkin akan terus turun sampai menjelang bulan puasa nanti, Bang? Ya, kami diinformasikan untuk dalam seminggu ini agar tetap siaga karena potensi hujan itu masih akan terjadi, terutama di daerah wilayah hulu perbukitan, ya, yang juga harus kami antisipasi karena kalau hujan deras di wilayah perbukitan, khususnya wilayah Tapanuli Utara, Humbang, itu akan berdampak kepada wilayah di pesisir Tapanuli Tengah. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang, apakah saat ini di kawasan Anda, ini kan Anda bilang dari awal banjir belum juga pulih, sudah dilanda banjir lagi. Apakah di kawasan Anda ini butuh bantuan dari pusat mungkin, Bang? Ya, memang ya harus, beberapa alat-alat dari Kementerian PU juga masih ada. Cuman memang ini harus penanganannya harus bisa cepat, butuh tambahan alat. Kemudian pembangunan tanggul itu kalau kemarin darurat, ini kita harapkan kalau bisa permanen. Pun kalau belum dipermanenkan, minimal semi permanen sehingga tidak mudah tersapu air yang cukup deras jika terjadi hujan kembali seperti itu. Jadi memang ini langkahnya. Belajar dari pengalaman ini, maka harus dilakukan upaya kerja-kerja yang secara sistematis, dia tidak lagi membuat tanggul darurat tapi tanggul permanen atau minimal semi permanen sambil proses berjalan agar bisa permanen nantinya. Dan kemudian ya beberapa akses jalan yang kemarin juga sudah dikerjakan baik itu oleh pemerintah kabupaten, TNI, Polri, ya, dan juga masyarakat itu kemudian itu jembatannya ada yang terputus, jembatan darurat. Kemudian jembatan Aramco juga itu terdampak yang dikerjakan oleh teman-teman TNI seperti itu. Dan kemudian proses tentang air bersih. Problem kami memang air bersih karena banyak akses jalur pemipaan kami itu bermasalah semua sejak bencana 25 November 2025 lalu. Jadi kami sudah hampir masuk 3 bulan, masyarakat ini kasihan karena air belum sepenuhnya pulih dan masih sembari proses pekerjaan perbaikan pipa, instalasi pipa kami lakukan. Jadi kami sehari-hari mendrop secara darurat itu melalui tangki-tangki air, mobil-mobil tangki air ke pemukiman warga. Jadi warga menjemput menggunakan jerigen, ember seperti itu. Jadi ini memang kondisinya juga memprihatinkan. Dan tentu kami berharap ini biar bisa cepat penanganan di hulunya. Problem pokoknya adalah bagaimana infrastrukturnya bisa dibangun secara permanen. Kalau ini bisa terbangunkan, khususnya di wilayah sungai, ya, sedimen sungai itu bisa dikeruk, sungai dinormalkan kembali, dan tanggulnya dibangunkan permanen, ya tentu kita bisa meminimalisir
potensi-potensi bencana jika terjadi hujan kembali, seperti itu Mbak. Baik, Pak Masinton, terima kasih sudah melaporkan kondisi terkini di Tapanuli Tengah usai banjir kembali menyapu kawasan di sana. Kita akan kembali lagi berbincang nanti, Pak Masinton. Terima kasih, sampai beraktivitas kembali, Bang. Ya, terima kasih Mbak Ayas dan Sindo News dan iNews TV. Anggota TNI tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Penembakan terjadi saat TNI mengawal rombongan kendaraan PT Freeport. Dalam kontak tembak yang terjadi di kilometer 50 Mimika, Papua Tengah tersebut, serta Aceh meninggal dunia. Sementara Sertu H yang juga tertembak mengalami pendarahan pada hidung. Satu orang karyawan PT Freeport berinisial HR juga mengalami luka tembak. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infanteri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Saat tiba di lokasi, rombongan ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata dan kini aparat keamanan tengah memburu pelaku. Ya pemirsa, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro usai dibunuh oleh KKB di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan. Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan tersebut. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Satgas Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faisal Ramadhani. Selamat sore, Brigjen Faisal. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Selamat malam, Mbak. Pak Faisal, berdasarkan hasil investigasi, ini ada 2 kasus yang terjadi di dalam waktu yang sangat singkat begitu ya, dan juga sangat berdekatan waktunya. Berdasarkan informasi dari yang kasus pilot ini seperti apa, Pak? Untuk kejadiannya memang kemarin itu kita dapat informasi kurang lebih sekitar 13.30. Kemudian kita coba dalami, memang kejadiannya sekitar 11.17 pada saat mendarat ada penembakan terhadap pesawat maskapai Smart Air, di mana 2 orang awaknya, pilot dan kopilot, kemudian menjadi korban dari serangan tersebut. Memang di daerah tersebut sama sekali tidak ada pengamanan, baik itu pengamanan bandara, bahkan dari Polsek dan aparat hukum yang lainnya juga tidak ada. Demikian. Baik, kalau tidak ada pengamanan, bagaimana pesawat ini bisa beroperasi, Pak?
Ya, memang untuk clearance-nya daerah tersebut memang selama ini tidak ada gangguan, sehingga memang sampai sebelum kejadian itu daerah yang cukup aman terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata. Hanya memang dalam beberapa waktu terakhir ini di beberapa daerah ada intensitas yang cukup meningkat dari mereka, dan kita mencoba untuk melakukan peningkatan kegiatan. Kita memang menduga bahwa kelompok yang melakukan penyerangan ini berasal dari Kabupaten Yahukimo, dari kelompok kanibal dan kelompok semut merah, demikian. Baik, dari informasi terakhir yang Anda dapatkan di sana, masyarakat di kawasan itu seperti apa kondisinya, Pak? Apakah mereka merasa aman saat ini sudah? Untuk masyarakat asli Papua sampai sekarang masih ada di daerah tersebut, hanya memang dari beberapa orang masyarakat non-OAP ada yang evakuasi ke beberapa daerah lain, dan sekarang sudah ada di beberapa daerah di luar Kabupaten Bovendigul, demikian, Pak. Baik, Pak Faisal, bisakah Anda konfirmasi lagi terkait siapa sih sebenarnya yang melakukan penembakan terhadap pesawat Smart ini, dan apa sudah ditemukan alasannya? Jadi kelompoknya ini kita sudah identifikasi adalah kelompok kriminal bersenjata yang berasal dari Yahukimo. Mereka menamakan dirinya sebagai Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah. Kelompok Yahukimo ini ada dua pemimpinnya, yang satu atas nama Elkius Kobab dan yang kedua atas nama Kopitua Hidupa, demikian, Pak. Baik, berarti mereka adalah Batalion Kanibal dan juga Semut Merah. Apakah alasannya sudah dikatakan oleh mereka, Pak? Ya, kalau untuk alasan, ini kelompok kriminal bersenjata yang berkaitan dengan organisasi Papua Merdeka. Tentunya alasan-alasan yang mereka lakukan adalah alasan-alasan yang berkaitan dengan eksistensi mereka dalam melakukan aksi-aksi mengganggu ke situasi kriminal, untuk meningkatkan gangguan terhadap keamanan, demikian. Baik, operasi selanjutnya dari TNI yang akan dilakukan untuk menjaga keamanan di sana seperti apa, Pak? Kalau untuk TNI, ditanyakan dengan TNI, Mbak. Kami dari kepolisian. Baik, dari kepolisian, Pak. Untuk keselamatan penumpang yang akan menuju ke lokasi kejadian, seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk sekarang di TKP, kami sudah ada 29 personil dari Ops Damai Karten, ditambah juga dari Polda Papua yang mengamankan situasi sekarang. Besok kita akan tambahkan, karena satu peleton ada di Bovendigul, sudah ada di Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Bovendigul. Besok mungkin kita akan lakukan penambahan untuk penebalan di daerah tersebut, sampai situasi dirasa cukup aman untuk Kamtimasnya, demikian, Mbak. Baik, untuk menjaga keamanan itu biasanya dibutuhkan waktu berapa hari sih, Pak? Ya, tentatif, Mbak. Setiap daerah tentunya akan punya karakteristik yang berbeda-beda, demikian. Baik, saya akan tanyakan ke yang kasus satu lagi, Pak, terkait dengan TNI yang ditembak di Freeport. Saat ini informasi terakhir yang Anda dapatkan seperti apa, Pak, situasinya? Mbak, kalau untuk kejadian di atas tentunya mungkin lebih baik dari teman-teman TNI, karena kami dari kepolisian tidak cukup kapasitas untuk hal tersebut, Pak. Ya. Baik, kita akan fokus berarti untuk tanyakan terkait dengan penembakan dua pilot ini, Pak. Berarti kalau dari yang pernah terjadi atau background yang pernah terjadi penembakan di sana, apakah sudah cukup sering, Pak, terjadi? Sampai sekarang ini kejadian pertama, Mbak, untuk di Bovendigul, ya. Oke. Baik, berarti ini pertama, berarti memunculkan trauma kah, Pak, dengan warga lokal? Tentunya ini perlu pendalaman, Mbak. Anggota saya tadi pagi sudah sampai di sana. Kita sedang melakukan pendalaman, baik itu olah TKP. Tentunya nanti setelah semuanya kita dapatkan datanya, baru kita bisa mengambil kesimpulan, Mbak. Baik. Terakhir, Pak, berarti saat ini bandara ditutup ya, Pak, atau sudah dibuka kembali? Sementara ini untuk kegiatan-kegiatan pengamanan kita masih lakukan, Pak. Baik. Sampai tadi siang kita karena bandara kan sudah kita amankan.
Baik. Kalau begitu Pak Faisal, terima kasih atas informasi Terima kasih, Anda. Pak. Ya. Terima kasih Pak, Ya. selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Aparat gabungan bergerak cepat merespons insiden penembakan pesawat perintis di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan, Kamis pagi. Operasi Damai Kartens 2026 pastikan bandara berhasil diamankan dan proses evakuasi korban telah tuntas. Negara menegaskan keselamatan warga merupakan prioritas utama di tengah situasi duka di wilayah tersebut. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, sebanyak 20 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 yang diperkuat dengan 12 personel Kopasgat TNI Angkatan Udara memasuki area Bandara Korowai Batu. Aparat langsung menguasai lokasi untuk melakukan pengamanan menyeluruh. 2 awak pesawat yang menjadi korban dalam insiden penembakan sehari sebelumnya berhasil dievakuasi dan kedua jenazah telah diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi serta autopsi. Selanjutnya, jenazah akan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan pada keluarga. Untuk sementara waktu, penerbangan menuju Bandara Korowai Batu dihentikan. Aparat masih melakukan penyelidikan dan terus memantau situasi agar tetap kondusif. Kita dalami, masih kita lidik ya, karena yang utama tadi pagi kan proses evakuasi jenazah dulu. Sementara ini kami belum bisa berkomunikasi dengan pasukan yang ada di sana melalui Starlink karena nggak ada listrik di sana, listriknya nggak ada yang nyala. Jadi gensetnya mungkin sudah belum nyala. Jadi kami masih menunggu. Kami sudah mengupayakan melalui handphone satelit untuk bisa berkomunikasi dengan anggota kami yang ada di sana. Namun sementara karena ada peristiwa ini, penerbangan ke Korowai Batu kita tutup untuk sementara. Sampai memang kita nyatakan situasi sudah benar-benar aman. Sebanyak 39 warga sempat mengungsi ke arah Senggo akibat rasa takut yang menyelimuti. Saat ini, aparat melakukan sterilisasi wilayah agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sementara itu, 13 penumpang pesawat yang merupakan warga lokal dipastikan selamat dan telah kembali ke rumah masing-masing. Pemirsa, karangan bunga dan pelayat mulai berdatangan di rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Keluarga kini masih berada di Bandara Soekarno-Hatta menunggu kedatangan jenazah. Inilah suasana rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, pemirsa. Para pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Karangan bunga juga terlihat berjajar memenuhi karangan rumah duka. Namun saat ini keluarga almarhum masih berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk menjemput kedatangan jenazah. Usai disemayamkan di rumah duka, rencananya almarhum Kapten Egon Erawan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dampak tercemarnya Sungai Cisadane pasca kebakaran pabrik kimia membuat 3 pemerintah daerah di Provinsi Banten melakukan uji laboratorium kadar air. Sebelumnya, bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane hingga membuat sungai tercemar dan mematikan ikan-ikan. Info pagi hari ini, air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Tiga pemerintah daerah di Banten, yakni Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang langsung melakukan uji laboratorium pasca tercemarnya Sungai Cisadane. Uji laboratorium dilakukan untuk memastikan kondisi air buntut dari banyaknya ikan mati pasca kebakaran pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno. Kendati demikian, Wali Kota Tangerang Selatan menyebut saat ini kondisi aliran Cisadane di Tangerang Selatan masih dalam status normal atau tidak ada unsur kimia. Cisadane, saya lupa tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kepala Dinas Ela, informasi dari DLH Tangerang Selatan bahwa pencemarannya
masih dalam normal, tidak ada lagi unsur kimianya segala macam. Hanya memang ketika terjadi bencana ini, maka PDAM-nya melakukan pembersihan JDU mereka. Jadi mungkin tadi malam sempat stop air bersihnya. Tangerang Selatan, Perseroda Tangerang Selatan itu tidak terganggu. Kenapa? Karena intake-nya dari Kali Angke tidak tercemar. Sebelumnya, kebakaran gudang bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 9 Februari lalu membuat bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane. Pagi hari ini air kali berubah warna putih. Aliran air yang membawa bahan kimia dari pabrik ini membuat Sungai Cisadane tercemar dan berubah warna. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan ikut mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Coba lihat angkat ikannya yang mati. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi agar warga tidak mengonsumsi air maupun ikan. Untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan bangkai ikan saat ini masih tersangkut dan memenuhi sepanjang aliran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hingga kini masyarakat masih dihimbau untuk tidak mengonsumsi air dan ikan dari sungai yang tercemar bahan kimia dari pabrik yang terbakar. Tercemar dan mematikan, dua kata yang menjadi bisa penggambaran untuk situasi dan juga kondisi air di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Di mana air sungai di Cisadane ini bisa dibilang menjadi salah satu tumpuan bagi warga Kota Tangerang, namun sekarang harus dihindari, menjauhi karena berbahaya tercemar dari kimia imbas dari kebakaran pabrik di salah satu kota Tangerang. Dan memang untuk cemarannya ini sudah meluas sejauh kurang lebih 22 km di seluruh aliran Sungai Cisadane dan menyebabkan salah satunya yang bisa terlihat adalah kematian massal dari ikan yang berada di aliran Sungai Cisadane. Juru kamera saya, Jimmy Jasin, akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa salah satu wujud untuk bangkai ikan yang ada di aliran Sungai Cisadane. Ini jumlahnya banyak sekali, tidak hanya satu, dan ini adalah salah satunya yang bisa kami perlihatkan kepada pemirsa untuk ikan berjenis ikan sapu-sapu yang memang lebih banyak kita lihat di aliran Sungai Cisadane ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan, memang ini sudah beberapa hari untuk bangkai yang ada di sini, dan tidak hanya dari ikan sapu-sapu saja yang menjadi atau menjadi bangkai penyebab dari tercemarnya di Sungai Cisadane. Masih ada ikan lainnya, ada juga ikan yang berukuran kecil, dan tadi saya lihat ada beberapa yang sebenarnya mengambang dan juga ikut terbawa arus, tapi ada juga yang menyangkut di tempat kami melaporkan saat ini. Ini jumlahnya banyak sekali. Kalau kita lihat di sini ada yang menyangkut di sini. Seperti ada ikan mas yang berukuran kecil, tadi ada juga ikan patin yang sudah menjadi bangkai. Dan kalau misalnya kita lihat dan memperhatikan dari karakteristik beberapa ikan, salah satunya ikan sapu-sapu, memang sebenarnya karakteristik ikan sapu-sapu ini merupakan salah satu ikan yang bisa bertahan di kondisi ataupun situasi air apapun. Namun memang kalau misalnya kita lihat di situasi saat ini, tercemar kimia untuk aliran Sungai Cisadane memang sudah sangat berbahaya sekali. Bahkan untuk ikan saja tidak bisa bertahan hidup, apalagi manusia kalau misalnya mengkonsumsi dari air ataupun juga dari ikan-ikan yang ada di sini. Sehingga memang dari Pemprov Kota Tangerang juga sudah memperingatkan kepada warga Tangerang khususnya untuk tidak pertama menggunakan air pump, kemudian juga tidak mengkonsumsi dari ikan-ikan yang ada di sini. Dan tidak hanya dari ikan yang ada di atas yang ada di air saja, ada juga tadi kami melihat ada beberapa bangkai yang sudah mengering di tempat kami melaporkan tadi. Salah satunya ini salah satunya yang sudah mengering. Memang sudah beberapa hari semenjak kejadian kebakaran dan juga menyebabkan pencemaran kimia yang memang diduga ini dari pabrik yang memproduksi pestisida untuk mengusir hama, sehingga sangat membahayakan sekali. Dan sekarang kalau misalnya kita
menghirup aroma di aliran Sungai Cisadane ini bukan lagi wangi minyak yang menyengat, namun sekarang sudah bau amis sepertinya karena dari ikan-ikan yang ada di sini yang sudah menjadi bangkai. Dan memang ini sudah diperingatkan juga pastinya untuk seluruh warga Tangerang, dan kemudian juga diperingatkan dari beberapa aktivis lingkungan seperti apa nanti ke depannya untuk yang bisa memberikan kebaikan lagi untuk aliran Sungai Cisadane sehingga memang aman kembali untuk dikonsumsi bagi warga Kota Tangerang. Dari Tangerang, Naura Syafika, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, teror molotov terjadi di kawasan pertokoan emas Jalan Somba Opu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu-ibu melempar molotov ke salah satu toko emas hingga membakar etalase emas. Pelaku langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor polisi. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilempar ke arah etalase toko. Beruntung warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan terduga pelaku. Tadi terlihat barang bukti cukup banyak, nilainya di atas 1 miliar, sudah sempat mau diambil begitu dan akhirnya bisa kita amankan untuk pelaku. Nah, ini pelaku perempuan, inisialnya S, dan dia memang setelah kita dalam ini terjerat hutang. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ratusan sopir angkutan kota demo menolak bus Trans Bekasi Keren atau Transbeken di Kota Bekasi, Jawa Barat. Demo berlangsung ricuh hingga nyaris baku hantam. Sopir yang geram bahkan menurunkan paksa sejumlah penumpang di dalam bus untuk tidak beroperasi. Adu mulut hingga nyaris baku hantam terjadi saat sejumlah sopir angkot menghentikan paksa bus Trans Bekasi Keren atau Transbeken yang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para sopir angkot bahkan memaksa penumpang di dalam bus untuk turun. Penumpang panik dan langsung turun lantaran khawatir menjadi amukan demonstran. Para supir angkot kembali turun ke jalan setelah aksi sebelumnya tidak membuahkan hasil. Dalam aksinya, para sopir meminta bus Transbeken milik Pemkot Bekasi berhenti beroperasi karena dinilai berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang dan pendapatan para sopir. Aksi tersebut, pemirsa, akses Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 5 km. Para sopir pun mengancam apabila tuntutan mereka tidak dihiraukan, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan memblokade jalan. Roy Suryo CS, pemirsa, menggandeng 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik atau kasus ijazah Joko Widodo. Mereka memberikan keterangan yang bisa meringankan Roy Suryo CS atas kasus fitnah ijazah Jokowi. Kubu Roy Suryo CS menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan terhadap kasus ijazah Jokowi. Tokoh yang dihadirkan adalah Din Syamsuddin, Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan peneliti senior Muhammad Sobari. Din Syamsuddin mengatakan penetapan tersangka pada Roy, Rismond, dan Tifa tidak sesuai dengan etika moral. Ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan
nilai-nilai etika, moral, maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Ia mengatakan pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak tepat. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitasnya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sementara itu peneliti senior Muhammad Sobari mengatakan pasal yang dikenakan pada Roy Suryo CS adalah pasal kebatilan. 3 tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko hadapi, kenapa takut risiko? Nah, beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Sebelumnya berkas perkara Roy Suryo CS dikembalikan oleh Kejaksaan karena dinilai belum lengkap. Pemeriksaan saksi dan ahli kali ini untuk melengkapi berkas perkara mereka sebelum dikirimkan kembali ke Kejaksaan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polresta Solo untuk memberikan keterangan ke penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sore dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pemirsa, Kejaksaan kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Resmonsiani Par, dan Tifauzia Kusuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Pemirsa, penceramah Bahar bin Smith penuhi panggilan penyidik Polres Metro Tangerang Kota atas kasus penganiayaan yang menjadikan dia sebagai tersangka. Namun Bahar bin Smith tidak ditahan setelah penangguhan penahanan diterima penyidik Polres Metro Tangerang Kota. Tersangka kasus penganiayaan Bahar bin Smith tidak ditahan setelah mengajukan penangguhan penahanan dan diterima penyidik Polres Metro Tangerang Kota usai jalani pemeriksaan secara maraton selama lebih dari 24 jam. Dalam kesempatan ini, tersangka telah memohon maaf kepada korban dan JP Ansor Kota Tangerang melalui video agar mau melakukan perdamaian atau restoratif justice. Kuasa hukum Bahar bin Smith mengatakan pertimbangan pengajuan penangguhan penahanan karena tersangka kepala keluarga, pengasuh sekaligus mengajar pondok pesantren dan kooperatif selama proses hukum.
Habib. Pertimbangannya salah satunya tadi pertimbangan Habib tulang punggung ya, keluarga, beliau juga guru yang harus mengajar santrinya, kemudian juga beliau akan kooperatif untuk menjalani proses ini, kemudian juga ada jaminan dari pihak keluarga. Penceramah Bahar bin Smith penuhi panggilan kedua dari penyidik Polres Metro Tangerang Kota setelah sebelumnya mangkir pada pemanggilan pertama pekan lalu. Pendakwah Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondoh, Tangerang, Banten pada bulan September 2025 lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara ulang kasus kematian pria Parubaya yang ditemukan meninggal dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik. Saksi menyebut korban minta diantar berbelanja ke minimarket sebelum menuju penginapan. Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri mendatangi lokasi kamar penginapan yang menjadi TKP. Ditemukannya mayat pria dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik di Jalan Untung Suropati, Labuan Ratu, Bandar Lampung, Lampung. Polisi memeriksa setiap sudut kamar yang disewa oleh korban serta barang belanjaan yang dibeli korban di sebuah minimarket. Sejumlah saksi dimintai keterangan dan diambil sidik jarinya guna menjadi bahan penyelidikan. Peta penginapan yang murah ada di mana? Nah, saya tunjukin lah arahnya di sana. Nah, setelah sampai di sana, ya ketemu isi ibu itulah yang jaga penginapan. Dia bilang sama saya dari Jakarta, Pak. Sebelum menuju lokasi kamar penginapan, korban sempat singgah di sebuah minimarket untuk berbelanja sejumlah barang yang ditemukan di TKP atau di dalam kamar yang disewanya. Intinya dari tim Puslap 4, dari Lab 4 Palembang dan Pus Inavis membantu kita untuk melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah di kos-kosan itu aja. Kami belum bisa menyampaikan itu ya, nanti tim lapor yang menyampaikan. Baik, terima kasih ya. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Polisi masih menunggu hasil analisa dari tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Dari Bandar Lampung, Ruslan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar tumpengan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Ayo, berani nganter di dalam KPK. Aksi tumpengan ini sebagai wujud dukungan kepada KPK dalam menangani kasus operasi tangkap tangan atau OTT terkait pemerasan jabatan calon perangkat desa Kabupaten Pati serta menetapkan Bupati nonaktif Pati Sudewo sebagai tersangka. Aksi ini diikuti sekitar 89 orang dari Pati lantaran mereka geram terhadap kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya dan berharap KPK dapat menuntaskan kasus ini. Selain itu, aksi jubir Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berharap kasus korupsi yang menjerat Sudewo menjadi pembelajaran bagi semua institusi pemerintah di wilayah Kabupaten Pati. Pada kesempatan hari ini kami masyarakat Pati hadir ke KPK untuk memberikan support kepada KPK terkait tentang OTT pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati yang melibatkan oknum nonaktif Bupati Kabupaten Pati SDW. Dengan harapan apa? OTT tersebut bisa ditindaklanjuti secara serius dan menyeluruh bahkan tuntas oleh pihak KPK. Karena kami masyarakat Pati sangat geram dengan tindakan korup yang memang pada kesempatan hari ini menyeluruh nyampe di tingkatan. Dampak tercemarnya Sungai Cisadane pasca kebakaran pabrik kimia, pemirsa, membuat 3 pemerintah daerah di Provinsi Banten melakukan uji laboratorium kadar air. Sebelumnya, bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane hingga membuat sungai tercemar dan mematikan ikan-ikan. Info pagi hari ini, air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah.
Tiga pemerintah daerah di Banten, yakni Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang langsung melakukan uji laboratorium pasca tercemarnya Sungai Cisadane. Uji laboratorium dilakukan untuk memastikan kondisi air buntut dari banyaknya ikan mati pasca kebakaran pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno. Kendati demikian, Wali Kota Tangerang Selatan menyebut saat ini kondisi aliran Cisadane di Tangerang Selatan masih dalam status normal atau tidak ada unsur kimia. Cisadane, saya lupa tadi sudah dilaporkan oleh Pak Kepala Dinas LH, informasi dari DLH Tangerang Selatan bahwa pencemarannya masih dalam normal, tidak ada lagi unsur kimianya segala macam. Hanya memang ketika terjadi bencana ini, maka PDAM-nya melakukan pembersihan JDU mereka. Jadi mungkin tadi malam sempat stop air bersihnya. Tangerang Selatan, Perseroda Tangerang Selatan itu tidak terganggu. Kenapa? Karena intake-nya dari Kali Angke tidak tercemar. Sebelumnya, kebakaran gudang bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten pada Senin 9 Februari lalu membuat bahan kimia dari gudang yang terbakar mengalir ke Sungai Cisadane. Pagi hari ini air kali berubah warna putih. Aliran air yang membawa bahan kimia dari pabrik ini membuat Sungai Cisadane tercemar dan berubah warna. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan ikut mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Coba lihat angkat ikannya yang mati. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi agar warga tidak mengonsumsi air maupun ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu unit mobil terseret derasnya arus banjir yang terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati meluap. Luapan air Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati membawa material lumpur dan bebatuan ke akses jalan utama. Derasnya arus banjir membuat satu unit mobil hanyut sejauh belasan meter hingga mengalami kerusakan di bagian belakang. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyutnya mobil tidak memakan korban jiwa lantaran mobil tengah terparkir dan dalam keadaan kosong. Banjir ini juga sempat membuat jalur menuju kediaman Presiden Prabowo di Desa Bojongkoneng sempat terganggu karena adanya genangan air. Bisa balik, mobil palit, terus yang lama belum. Banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda Desa Cijayanti, Babakan Madang, Sentul, Bogor. Dekat Sentul. Allah, ban ini gede banget. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai. Hingga Kamis pagi, genangan air dan sisa lumpur di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah dibersihkan. Akses jalan menuju dan keluar klaster juga dapat dilalui kendaraan dengan normal. Seluruh akses utama kini kembali berfungsi normal sehingga aktivitas warga tidak lagi terganggu.
Saat ini tim teknis sedang melakukan identifikasi menyeluruh terkait penyebab meluapnya debit air sungai yang tidak biasa ini untuk merumuskan langkah mitigasi jangka panjang. Sebelumnya banjir bandang menyeret satu mobil di wilayah Sentul, tepatnya di Jalan Bali Raya. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam durasi yang cukup lama. Pemirsa, banjir susulan kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas tinggi membuat air sungai meluap dan merendam permukiman warga. Personil evakuasi warga. Hujan deras yang tiba-tiba mengguyur membuat sejumlah wilayah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dilanda banjir susulan. Sedikitnya 6 titik dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Di Kecamatan Sarudik banjir terjadi dengan ketinggian air sekitar 50 cm. Sementara di Kecamatan Pandan banjir merendam Kelurahan Tubuk Tuko dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Akibatnya warga harus dievakuasi. Salah satu titik banjir terparah terjadi di Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka. Sejumlah rumah warga terendam air hingga 1 meter, begitu juga dengan ruas jalan tidak bisa dilalui karena terendam banjir. Kondisi di Tapanuli Tengah, ini ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim hari ini. Siang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya, perbukitan. Jadi, sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Setelah air mulai surut, sejumlah rumah warga terlihat dipenuhi lumpur tebal. Perabotan rumah tangga banyak yang rusak dan warga terpaksa melakukan pembersihan secara manual. Tidak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, ruas jalan, dan sarana umum lainnya juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir susulan. Pihak pemerintah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang aman, namun curah hujan yang masih tinggi membuat banjir susulan bisa saja terjadi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat perubahan cuaca ekstrim. Intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi lantaran permukiman warga kembali terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Evakuasi sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa kembali dilakukan petugas lantaran banjir yang membawa gelondongan kayu kembali melanda wilayah ini. Ya, di dalam. Di tengah derasnya aliran banjir, satu persatu warga dievakuasi petugas ke lokasi aman seperti sekolah dan gor karena sebagian rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Intensitas hujan yang tinggi akibat perubahan cuaca ekstrim sejak Rabu sore membuat debit air sungai meluap ke jalan dan permukiman warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan memaksa sebagian warga terpaksa mengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah situasi banjir yang kembali melanda wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada Rabu sore hingga malam, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu turun langsung ke lokasi terdampak. Ia memimpin langsung evakuasi warga dan memastikan penanganan darurat berjalan cepat di lapangan. Bupati Tapanuli Tengah terlihat berada langsung di lokasi banjir. Ia memantau kondisi tanggul, menyusuri area terdampak, serta membantu evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Masinton juga berkoordinasi dengan aparat dan tim penanggulangan bencana untuk mempercepat penanganan.
Pemerintah daerah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas utama sembari melakukan langkah lanjutan untuk mencegah banjir susulan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Lingkar Sarowo, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Semarang. Banjir yang membawa material tanah menyebabkan aktivitas warga terganggu. Curah hujan tinggi menyebabkan air sungai bercampur tanah meluap ke jalan di Kalirejo, Ungaran Timur, Semarang. Derasnya aliran banjir membuat aktivitas warga terganggu. BPBD Kabupaten Semarang turun ke lokasi untuk mengingatkan warga agar berhati-hati ketika melewati aliran banjir. Banjir, Pak. Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga di bantaran Sungai Gung rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Curah hujan yang tinggi diduga mengakibatkan aliran Sungai Gung meluap dan membuat tebing ambles hingga 2 meter. 22 rumah warga rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah dan sejumlah fasilitas umum nyaris ambruk. Kalau total semuanya 22. Iya. Mengungsi kemana, Pak? Ya, mengungsi sebelah rumah itu. Tangga ya? Iya, tetangga, saudara. Ya itu aja sendiri udah rusak begitu parah, Pak. Sudah nggak bisa ditempatkan? Nggak bisa dihuni lagi. Kalau yang di sebelah barat jalan gimana, Pak? Kalau sebelah barat jalan masih bisa dihuni. Cuman itu. retak-retak juga. Cuman retak-retak juga. Akibat tanah bergerak, warga terpaksa mengungsi di sanak saudara dan tetangga. Warga pun berharap Pemkab Tegal merelokasi rumah warga seperti bencana serupa di Kecamatan Jatinegara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, RCTI melalui program Ajang Pencarian Bakat Indonesian Idol meraih penghargaan MTN Wave dari Kementerian Kebudayaan RI. Penghargaan ini diberikan karena peran program Indonesian Idol sukses mencari talenta berbakat di dunia musik. Program pencarian talenta menyanyi RCTI Indonesian Idol meraih penghargaan Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya atau MTN yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Melalui program ini, Kementerian Kebudayaan terus menjaring dan membina talenta kreatif Indonesia secara terstruktur, mengusung tema Manifesto Gelombang Baru Seni Budaya dengan menampilkan beragam kolaborasi kreatif antara seni modern dan tradisional. Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya ini fokus kepada 5 ekosistem, yaitu sastra, seni pertunjukan, film, kemudian seni rupa, dan musik tentu saja. Dan kita melihat bagaimana proses rekrutmen, pembibitan, kemudian mentoring, lab, dan sebagainya dalam menjaring talenta-talenta yang luar biasa di tanah air. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran RCTI melalui program Indonesian Idol yang dinilai telah berhasil menciptakan dan mengembangkan banyak talenta seni khususnya di bidang musik. Jadi kami sangat bangga menerima penghargaan ini dari Kementerian Kebudayaan dan juga tentunya RCTI berkomitmen untuk terus melahirkan seniman-seniman handal, talenta handal yang bisa mengharumkan nama Indonesia. Jadi terima kasih banget buat MTN yang udah memberi kita apresiasi ini. Semoga ini membuat kita makin semangat lagi untuk dapetin talent-talent baru yang berkarya di industri musik. Saya rasa bukan hanya di programnya, tapi justru lebih konsistensi kita sebagai grup juga, bagaimana talent-talent ini setelah selesai dari Indonesian Idol, mereka berkarya di industri tersebut dan bukan hanya hilang begitu saja. Penghargaan yang diraih RCTI melalui program Indonesian Idol ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program hiburan berkualitas, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan potensi mereka. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Hoirudin iNews melaporkan.
Hujan deras yang terus mengguyur Portugal memicu longsor di Costa da Caparica. Sementara itu hujan deras juga memicu banjir sehingga memaksa ribuan warga mengungsi dari daerah rawan. Hujan deras mengguyur Portugal selama berminggu-minggu memicu longsor di Costa da Caparica, wilayah tengah Portugal. Rekaman menunjukkan lumpur dan air menutup sebagian bangunan apartemen, merusak sebuah mobil yang terparkir, serta memblokir jalan di lereng bukit. Otoritas setempat menyebut sebuah batu besar menggelinding dari lereng di belakang kawasan permukiman pada pagi hari, sehingga tim perlindungan sipil segera mengevakuasi warga untuk mengecek kerusakan struktur dan membersihkan material longsor. Institut Meteorologi Portugal, IPMA, mengeluarkan peringatan hujan level oranye untuk sejumlah distrik termasuk Porto, Braga, Coimbra, dan Aveiro. Di Coimbra, hujan deras juga memicu banjir hingga memaksa sekitar 3.000 orang dievakuasi dari wilayah utara kota. Nampak permukiman warga tergenang, warga pun memasang karung pasir dan penghalang darurat untuk mencegah air masuk ke rumah. Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, meminta warga untuk tetap tenang dan waspada di tengah bencana yang melanda. Quer dizer que houve a preocupação de preparar tudo para uma situação extrema. A situação extrema chegou, está aí, mas as pessoas verdadeiramente compreenderam que podem fazer a sua vida com normalidade, com tranquilidade, porque o que era preciso preparar foi preparado. Portugal diketahui dilanda badai beruntun sejak akhir Januari hingga merusak rumah, menenggelamkan kota, dan menyebabkan pemadaman listrik luas. Otoritas setempat pun terus memantau potensi longsor dan banjir susulan. Pemirsa, badai siklon Gezani menghantam Madagaskar. Dilaporkan 9 orang tewas dan 19 lainnya mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. Badai siklon Gezani menerjang wilayah pesisir timur Pulau Madagaskar. Siklon Gezani mendarat dengan kekuatan angin yang mencapai puncaknya hingga 250 km per jam. Badai dahsyat ini meninggalkan jejak kehancuran yang mengerikan dan merusak ribuan bangunan di kota pelabuhan Toamasina. Toamasina, kota terbesar kedua di Madagaskar, dilaporkan mengalami dampak paling parah. Terlihat atap rumah warga terlepas dan pepohonan tumbang menutup akses jalan. Bukan Thomas yang tengah biktima kami pandaluban biktima Gezani de simba-simba berajabi, tukal jabi, bola polisi, ranu kuau, tapcang jabi, yang fakabi, raja kefanangan tau, simba-simba de nyes kam fangampa ki fu ngajanga chika de tanga kwa chika bo ireseng si fangampi amde zamuchang misi. Kantor Nasional untuk Manajemen Risiko dan Bencana menginformasi 9 korban jiwa jatuh akibat tertimpa bangunan yang runtuh, sementara 19 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas mengeluarkan peringatan banjir dan longsor di sejumlah wilayah, saat pemerintah fokus pada penanganan darurat. Pemirsa, perkelahian terjadi di parlemen Turki di Ankara pada Rabu waktu setempat. Para anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi ribut mengenai pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru. Keributan dipicu oleh ketegangan politik usai penunjukan Akin Gürlek sebagai Menteri Kehakiman pada perombakan kabinet terbaru Presiden Recep Tayyip Erdogan. Insiden ini bermula saat anggota parlemen oposisi mencoba menghalangi Akin Gürlek untuk mengucapkan sumpah jabatan. Oposisi keberatan dengan keterlibatan Akin Gürlek selaku pelaksana tugas Jaksa Agung dalam politik. Upacara pengambilan sumpah tetap dilanjutkan, tetapi perselisihan tersebut semakin memanas tak lama kemudian. Nampak para anggota parlemen saling baku hantam selama perkelahian. Setelah ketertiban dipulihkan, Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri yang baru kemudian mengucapkan sumpah jabatan konstitusional. Pemirsa, seorang remaja berusia 17 tahun menembakkan senjata api di sekolah distrik Hat Yai, Thailand. Seorang guru yang juga kepala sekolah tewas.
Penembakan oleh orang tak dikenal terjadi di sekolah distrik Hat Yai, Thailand. Penembakan ini mengakibatkan korban luka dan menewaskan seorang guru perempuan yang juga merupakan kepala sekolah. Menurut media setempat, pelaku yang merupakan remaja menggunakan senjata api yang dicuri dari seorang polisi. Selama insiden, pelaku sempat menyandra sejumlah siswa dan guru. Usai baku tembak dengan polisi, pelaku berhasil diamankan. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilempar ke arah etalase toko. Beruntung warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan terduga pelaku. Tadi terlihat barang bukti cukup banyak, nilainya di atas 1 miliar, sudah sempat mau diambil begitu dan akhirnya bisa kita amankan untuk pelaku. Nah ini pelaku perempuan, inisialnya S, dan dia memang setelah kita dalam ini terjerat hutang. Barang bukti berupa sisa botol molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota TNI tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Penembakan terjadi saat TNI mengawal rombongan kendaraan PT Freeport. Dalam kontak tembak yang terjadi di kilometer 50 Mimika, Papua Tengah tersebut, Serka Aceh meninggal dunia. Sementara Sertuha yang juga tertembak mengalami pendarahan pada hidung. Satu orang karyawan PT Freeport berinisial HR juga mengalami luka tembak. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Saat tiba di lokasi, rombongan ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata dan kini aparat keamanan tengah memburu pelaku. Pemirsa, aparat gabungan bergerak cepat merespon insiden penembakan pesawat perintis di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan, Kamis pagi. Operasi Damai Kartens 2026 pastikan bandara berhasil diamankan dan proses evakuasi korban telah tuntas. Negara menegaskan keselamatan warga merupakan prioritas utama di tengah situasi duka di wilayah tersebut. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, sebanyak 20 personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 yang diperkuat dengan 12 personel Kopasgat TNI Angkatan Udara memasuki area Bandara Korowai Batu. Aparat langsung menguasai lokasi untuk melakukan pengamanan menyeluruh. 2 awak pesawat yang menjadi korban dalam insiden penembakan sehari sebelumnya berhasil dievakuasi dan kedua jenazah telah diterbangkan ke Timika untuk proses identifikasi serta autopsi. Selanjutnya, jenazah akan diterbangkan ke Jakarta untuk diserahkan pada keluarga.
Untuk sementara waktu, penerbangan menuju Bandara Korowai Batu dihentikan. Aparat masih melakukan penyelidikan dan terus memantau situasi agar tetap kondusif. Kita dalami, masih kita lidik ya, karena yang utama tadi pagi kan proses evakuasi jenazah dulu. Sementara ini kami belum bisa berkomunikasi dengan pasukan yang ada di sana melalui Starlink karena nggak ada listrik di sana, listriknya nggak ada yang nyala. Jadi gensetnya mungkin sudah belum nyala. Jadi kami masih menunggu. Kami sudah mengupayakan melalui handphone satelit untuk bisa berkomunikasi dengan anggota kami yang ada di sana. Namun sementara karena ada peristiwa ini, penerbangan ke Korowai Batu kita tutup untuk sementara. Sampai memang kita nyatakan situasi sudah benar-benar aman. Sebanyak 39 warga sempat mengungsi ke arah Senggo akibat rasa takut yang menyelimuti. Saat ini, aparat melakukan sterilisasi wilayah agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Sementara itu, 13 penumpang pesawat yang merupakan warga lokal dipastikan selamat dan telah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, karangan bunga dan pelayat mulai berdatangan di rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Keluarga kini masih berada di Bandara Soekarno-Hatta menunggu kedatangan jenazah. Inilah suasana rumah duka Kapten Egon Erawan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Para pelayat mulai berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Karangan bunga juga terlihat berjajar memenuhi pekarangan rumah duka. Namun saat ini keluarga almarhum masih berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk menjemput kedatangan jenazah. Usai disemayamkan di rumah duka, rencananya almarhum Kapten Egon Erawan akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro usai dibunuh oleh KB di Bandara Korowai Batu, Papua Selatan. Ikatan Pilot mengecam dan mengutuk keras tragedi penembakan tersebut. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Pasca penembakan terhadap Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro, Ikatan Pilot Indonesia menyampaikan duka mendalam atas gugurnya rekan sejawat mereka. Ikatan Pilot Indonesia mengecam dan mengutuk keras tragedi memilukan tersebut dan meminta adanya perbaikan terhadap keamanan penerbangan. Pilot sebagai pengemban tugas tersebut wajib dilindungi oleh negara dalam melakukan setiap tugasnya, termasuk infrastruktur penerbangan di dalamnya, yaitu bandara yang merupakan objek vital nasional yang harus dilindungi dari segala gangguan keamanan. Ikatan Pilot Indonesia juga meminta kepada seluruh para pilot untuk meningkatkan kewaspadaan pada penerbangan di daerah beresiko tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Satu unit mobil terseret derasnya arus banjir yang terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati meluap. Luapan air Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati membawa material lumpur dan bebatuan ke akses jalan utama. Derasnya arus banjir membuat satu unit mobil hanyut sejauh belasan meter hingga mengalami kerusakan di bagian belakang. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyutnya mobil tidak memakan korban jiwa lantaran mobil tengah terparkir dan dalam keadaan kosong. Banjir ini juga sempat membuat jalur menuju kediaman Presiden Prabowo di Desa Bojongkoneng sempat terganggu karena adanya genangan air.
Banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda Desa Cijayanti, Babakan Madang, Sentul, Bogor. Di dekat Sentul. Allah, ban ini gede banget. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam, bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai. Pemirsa, banjir kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akibat perubahan cuaca ekstrim. Intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah warga terpaksa dievakuasi lantaran permukiman warga kembali terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Evakuasi sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terpaksa kembali dilakukan petugas lantaran banjir yang membawa gelondongan kayu kembali melanda wilayah ini. Di tengah derasnya aliran banjir, satu persatu warga dievakuasi petugas ke lokasi aman seperti sekolah dan gor karena sebagian rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Intensitas hujan yang tinggi akibat perubahan cuaca ekstrim sejak Rabu sore membuat debit air sungai meluap ke jalan dan permukiman warga Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan memaksa sebagian warga terpaksa mengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. 1 unit mobil terseret derasnya arus banjir yang terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir ini akibat hujan deras yang menyebabkan debit air di Kali Cijayanti dan Kali Cisarapati meluap. Petugas BPBD Kabupaten Bogor memastikan insiden hanyut mobil tidak memakan korban jiwa. Ratusan sopir angkutan kota demo menolak bus Trans Bekasi Keren atau Transbeken di Kota Bekasi, Jawa Barat. Demo berlangsung ricuh hingga nyaris baku hantam. Sopir yang geram bahkan menurunkan paksa sejumlah penumpang di dalam bus untuk tidak beroperasi. Pemirsa, Roy Suryo CS menggandeng 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik atas kasus ijazah Joko Widodo. Mereka memberikan keterangan yang bisa meringankan Roy Suryo CS atas kasus fitnah ijazah Jokowi. Kubu Roy Suryo CS menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan terhadap kasus ijazah Jokowi. Tokoh yang dihadirkan adalah Din Syamsuddin, Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan peneliti senior Muhammad Sobari. Din Syamsuddin mengatakan penetapan tersangka pada Roy, Rismond, dan Tifa tidak sesuai dengan etika moral. Ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Ia mengatakan pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak tepat.
Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitasnya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya. Bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sementara itu peneliti senior Muhammad Sobari mengatakan pasal yang dikenakan pada Roy Suryo CS adalah pasal kebatilan. 3 tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko hadapi, kenapa takut risiko? Nah, beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil. Ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Sebelumnya berkas perkara Roy Suryo CS dikembalikan oleh Kejaksaan karena dinilai belum lengkap. Pemeriksaan saksi dan ahli kali ini untuk melengkapi berkas perkara mereka sebelum dikirimkan kembali ke Kejaksaan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polresta Solo untuk berikan keterangan ke penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sore dan disambut oleh Kapolresta Solo, Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi untuk berikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan Tifauzia Tiasuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang menjelaskan secara rinci. Ya. Pemirsa, adu argumen mewarnai jalannya sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Joko Widodo di Komisi Informasi Publik di Semarang, Jawa Tengah. Kuasa hukum Bonatua Silalahi mencecar alasan pejabat Kearsipan Surakarta yang tetap mengklaim tidak menguasai atas berkas ijazah Joko Widodo. Yang kemarin dihapus keberatan itu? Sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah di Semarang. Sidang yang beragendakan pembuktian para pihak terkait diikuti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta dan Sekretaris Daerah Surakarta sebagai termohon. Sidang dihujani interupsi oleh pemohon lantaran PPID Surakarta tetap mengklaim tidak menguasai atas berkas ijazah kepala daerah setempat termasuk ijazah Joko Widodo dan melimpahkan semuanya ke KPUD Solo. Pada sidang selanjutnya, Majelis Hakim meminta kepada pihak termohon, Sekretaris Daerah Surakarta untuk menghadirkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo. Seperti tadi kami sampaikan, jadi kalau hari ini dan dari persidangan sebelumnya, jawaban dari termohon itu selalu mengatakan berlindung, tidak ada kewajiban dan tidak menyerahkan. Lalu bagaimana kita bisa tahu Kota Solo itu dulu pernah ada pemberontakan PKI, Kota Solo itu dulu pernah menjadi daerah istimewa sebagaimana Jogja dan kemudian dicabut pemerintahnya. Dari mana kalau lembaga kearsipan daerahnya itu tidak memiliki data dan tidak menyelamatkan? Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, perkelahian terjadi di Parlemen Turki di Ankara pada Rabu waktu setempat. Para anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi ribut mengenai pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru.
Keributan dipicu oleh ketegangan politik usai penunjukan Akin Gurlek sebagai Menteri Kehakiman pada perombakan kabinet terbaru Presiden Recep Tayyip Erdogan. Insiden ini bermula saat anggota parlemen oposisi mencoba menghalangi Akin Gurlek untuk mengucapkan sumpah jabatan. Oposisi keberatan dengan keterlibatan Akin Gurlek selaku pelaksana tugas Jaksa Agung dalam politik. Upacara pengambilan sumpah tetap dilanjutkan, tetapi perselisihan tersebut semakin memanas tak lama kemudian. Nampak para anggota parlemen saling baku hantam selama perkelahian. Setelah ketertiban dipulihkan, Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri yang baru kemudian mengucapkan sumpah jabatan konstitusional. Pemirsa, seorang remaja berusia 17 tahun menembakkan senjata api di sekolah distrik Hat Yai, Thailand. Seorang guru yang juga kepala sekolah meninggal dunia. Penembakan oleh orang tak dikenal terjadi di sekolah distrik Hat Yai, Thailand. Penembakan ini mengakibatkan korban luka dan menewaskan seorang guru perempuan yang juga merupakan kepala sekolah. Menurut media setempat, pelaku yang merupakan remaja menggunakan senjata api yang dicuri dari seorang polisi. Selama insiden, pelaku sempat menyandra sejumlah siswa dan juga guru. Usai baku tembak dengan polisi, pelaku berhasil diamankan. Ribuan warga Iran membakar patung yang berukuran raksasa. Aksi ini dilakukan saat peringatan 47 tahun revolusi Islam sebagai simbol perlawanan terhadap Israel dan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar di media sosial, massa terlihat membakar patung raksasa di Azadi Square, Teheran pada peringatan revolusi Islam 1979. Massa membakar sambil meneriakkan slogan anti-Israel dan anti-Amerika Serikat. Tak hanya itu, sejumlah demonstran juga terlihat menginjak dan membakar bendera Israel dan Amerika Serikat. Aksi ini merupakan bagian dari perayaan tahunan yang menandai jatuhnya pemerintahan Shah Iran pada 11 Februari 1979 sekaligus berdirinya Republik Islam Iran. Peringatan revolusi kerap diwarnai demonstrasi dan pernyataan sikap terhadap kebijakan Amerika Serikat serta Israel. Unjuk rasa tersebut dilaporkan berlangsung di bawah pengamanan aparat setempat. Indonesia akan mengirim 8.000 pasukan ke jalur Gaza Palestina sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional. Pasukan ISF merupakan bagian dari upaya Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia bersiap mengerahkan sebanyak 5.000 hingga 8.000 personil TNI ke Gaza sebagai anggota pasukan perdamaian. Kesiapan Indonesia disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Seluruh personil TNI Angkatan Darat dilaporkan sudah mulai berlatih. Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu. Tapi persiapannya sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau mana? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan berkontribusi untuk pasukan stabilisasi internasional atau ISF sesuai dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang terus mengguyur Portugal memicu longsor di Costa da Caparica. Sementara itu hujan deras juga memicu banjir sehingga memaksa ribuan warga mengungsi dari daerah rawan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id.
Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Hujan deras mengguyur Portugal selama berminggu-minggu memicu longsor di Costa da Caparica, wilayah tengah Portugal. Rekaman menunjukkan lumpur dan air menutup sebagian bangunan apartemen, rusak sebuah mobil yang terparkir, serta memblokir jalan di lereng bukit. Otoritas setempat menyebut sebuah batu besar menggelinding dari lereng di belakang kawasan permukiman pada pagi hari, sehingga tim perlindungan sipil segera mengevakuasi warga untuk mengecek kerusakan struktur dan membersihkan material longsor. Institut Meteorologi Portugal, IPMA, mengeluarkan peringatan hujan level oranye untuk sejumlah distrik termasuk Porto, Braga, Coimbra, dan Aveiro. Di Coimbra, hujan deras juga memicu banjir hingga memaksa sekitar 3.000 orang dievakuasi dari wilayah utara kota. Nampak permukiman warga tergenang, warga pun memasang karung pasir dan penghalang darurat untuk mencegah air masuk ke rumah. Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, meminta warga untuk tetap tenang dan waspada di tengah bencana yang melanda. Quer dizer que houve a preocupação de preparar tudo para uma situação extrema. A situação extrema chegou, está aí, mas as pessoas verdadeiramente compreenderam que podem fazer a sua vida com normalidade, com tranquilidade, porque o que era preciso preparar foi preparado. Portugal diketahui dilanda badai beruntun sejak akhir Januari hingga merusak rumah, menenggelamkan kota, dan menyebabkan pemadaman listrik luas.